warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'in la yusma'. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Jamaah jam sholat maghrib dan isya insyaallah Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia serta seluruh hal-hal yang diberikan berupa fasilitas dunia kepada kita, yang mana nikmat-nikmat itu tidak akan mampu manusia syukuri walaupun sekalipun orang-orang itu bersyukur dengan hal-hal yang paling ekstrim sekalipun. Karena nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan sebagaimana nikmat yang manusia berikan kepada manusia yang lainnya. Karena sejatinya manusia memberi banyak sekali yang mengharap pamrih atau balasan. Kalau Allah Subhanahu wa taala bahkan orang-orang yang tidak menyembah dirinya atau orang kafir sekalipun atau orang yang sedang memaksiatinya tidak taat kepada Allah, itu pun diberikan nikmat. Itu pun diberikan nikmat. Jamaah rahimahumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk sedikit memberikan mau itu hasanah ataupun kajian. Maka di dalam pamflet yang sudah disebar kami beri judul mengingat akhirat menjadi solusi untuk berbagai macam masalah. Sebenarnya kalau mau sedikit dirinci, mengingat akhirat adalah salah satu solusi dari sekian masalah. Karena bisa jadi mengingat akhirat itu ya hanya salah satu saja. Banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya ataupun bunuh diri itu tidak jadi melakukan bunuh dirinya lantaran mengingat hal-hal yang juga bukan tentang akhirat. Bisa jadi hal-hal yang lainnya. Maka mengingat akhirat bagi kita khususnya umat Islam itu memang menjadi salah satu jalan yang sangat ampuh ya, untuk berbagai macam masalah yang kita hadapi di dunia. Juga mengingat akhirat itu bisa menjadi seperti pisau bermata dua. Tidak selalunya baik. Tidak selalunya baik. Ketika orang itu mensalahartikan mengingat akhirat, sebagaimana Umar bin Khattab itu pernah menegur seseorang yang pakaiannya compang-camping, jalannya lemah letoy. Ketika ditanya kenapa seperti itu, saya terfikir akhirat ingin menjadi orang yang soleh, tawadhu, ya rahmah. Maka Umar, orang-orang seperti ini justru merusak Islam. Islam harus berdiri berjalan dengan penuh wibawa, berpakaian dengan bersih, dengan baik. Artinya ketika makna mengingat akhirat itu tidak didasari dengan pemahaman yang utuh atau pemahaman yang luas, itu juga bisa menjadi bumerang bagi orang itu sendiri. Nah, bisa jadi hanya itu dimanfaatkan untuk membenarkan keadaan dirinya saja. Maka kita katakan bisa jadi itu seperti pisau bermata dua, tidak selalu menjadi solusi di beberapa macam kasus yang orang memahaminya secara salah. Jamaah rahimahumullah, yang pertama, mengapa? Limada?
Kenapa sih kita harus mengingat akhirat? Untungnya apa? Karena biasanya manusia itu kan selalu berpikir untung dan rugi. Bahkan semua tindakan, kita menolong orang saja, kira-kira prospek ini ke depannya. Kita selalu menggantungkan tindakan kita itu biasanya kepada hal untung dan rugi. Maka ada yang mengatakan orang yang amat bodoh itu adalah orang yang merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Dua-duanya itu bodoh. Tapi kalau orang yang mungkin jahat itu orang yang merugikan orang lain tapi menguntungkan diri sendiri. Nah, makanya mengapa kita perlu mengingat akhirat? Apa urgensinya? Maka di sini beberapa kami tulis poin-poinnya. Salah satunya adalah yang pertama, mengingat akhirat karena itu adalah habitat awal kita sebagai manusia. Kita manusia memang awal mulanya diwakili oleh Nabi Adam, ditempatkan di surga, dan sekarang surga adalah hal yang dijanjikan salah satu dari episode kehidupan di akhirat. Orang tidak bakal bisa masuk surga ketika dia masih di dunia. Dia akan bisa masuk surga atau neraka itu setelah kehidupan di dunia ataupun kehidupan di akhirat. Karena akhirat itu sendiri ulama banyak mendefinisikan. Salah satunya adalah akhirat itu darul baqa'i ba'dal maut. Dia adalah sebuah kehidupan yang abadi setelah kematian. Kalau belum mati nggak bisa sampai sana. Makanya kenapa kita perlu mengingat akhirat? Yang pertama, karena itu adalah kampung halaman kita yang pertama. Sebagaimana orang-orang yang merantau, ya selama apapun dia merantau, pasti kampung halaman itu sesuatu yang selalu dipikirkan. Walaupun contoh ke Jepang dia sukses, di sana bisa mendulang uang 1 bulan berpuluh-puluh juta. Tapi apa yang dipikirkan? Apalagi sudah punya keluarga, ya pasti selalu yang dipikirkan kampung halaman dia. Nah, kita sebagai manusia juga sama. Kampung halaman utama manusia itu sejak awalnya adalah surga. Cuma karena skenario yang sudah termaktub ya dalam Lauhul Mahfuz, memang manusia nanti menjadi khalifah di bumi. Cara keluarnya atau cara manusia menjadi khalifah di bumi skenario-nya adalah Nabi Adam. Nabi Adam turun ke bumi seperti itu. Karena biasanya ada orang yang sok-sok menyalahkan. Iki nek gak gara-gara Nabi Adam jadi surga kabeh menungso. Kan begitu. Ya. Maka orang seperti itu mudah sekali jawabannya. Mau seorang baca Quran, baru pertama surat Al-Baqarah saja sudah dijawab. Ya, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita itu memang tugasnya nanti di bumi jadi khalifahnya. Cuma skenario turunnya ya seperti itu tadi. Supaya itu menjadi pelajaran tersendiri. Ya. Karena kesalahan yang dikerjakan oleh para anbiya, para nabi, bukan dosa ya, tapi kesalahan itu selalu menjadi kebaikan untuk umat setelahnya. Menjadi kebaikan untuk umat setelahnya. Nabi Muhammad pernah lupa sholat ya, di waktunya sampai kelewatan. Akhirnya ada sholat qadha. Dan banyak hal kesalahan yang dilakukan oleh para anbiya itu menjadi keberkahan bagi umat-umat setelahnya. Tapi itu hanya kesalahan karena nabi-nabi itu sendiri maksum, ya bukan dosa, ya tidak berdosa, hanya salah saja. Yang kedua, kenapa kita harus perhatian atau mengingat kamu akhirat? Karena akhirat ini sendiri Allah sifati di dalam Al-Quran. Kalau di Al-Quran kurang lebih mungkin disebutkan 115 kali. Disifati dengan sesuatu yang sangat amat mulia. Kalaupun diperbandingkan dengan tempat sekarang kita hidup bumi, perbandingannya ya bagaikan aspal dengan langit. Karena akhirat itu disebutkan oleh Allah di banyak surat, wal akhiratu khairu wa abqa, atau fi jannatin 'aliyah. Sesuatu yang sangat tinggi, sesuatu yang sangat utama gitu ya, aula, sesuatu yang sangat utama. Kalau disebutkan ta'ni anna na'imuha afdal wa adwamu min ni'amid dunya. Kelezatan di akhirat itu terkhusus di surga itu lebih utama, lebih nikmat dibandingkan kenikmatan yang orang dunia nikmati, sekalipun orang itu orang paling kaya di dunia. Dan itu juga bisa makna sebaliknya. Kalau orang yang paling sengsara di dunia, sengsara di akhirat itu tidak ada ujung kukunya orang yang sengsara di akhirat.
Kalau disebutkan panasnya api dunia itu berapa puluh kali lipatnya dengan panasnya api neraka. Makanya yang kedua adalah sifat akhirat itu sudah disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, itu memang sesuatu yang sangat baik. Sesuatu yang amat sangat mulia. Jadi di banyak firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya tadi di surat Al-A'la, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu adalah sesuatu yang amat baik, khairun wa abqa, dan sesuatu yang abadi. Kemudian yang keempat, akhirat adalah menjadi salah satu arena pengadilan yang mutlak di hadapan Allah. Jadi orang kalau yang mungkin di dunia tidak mendapatkan keadilan itu masih sangat santai. Tidak seperti orang yang mengira kita dihidupkan itu ya cuma hidup biasa saja. Setelah kita mati menjadi tulang belulang, ya sudah, nanti nggak ada yaumul ba'di ataupun hari kebangkitan, itu tidak ada. Maka di mana keadilannya seperti itu? Masa orang miskin akan miskin terus, sengsara terus, atau orang yang terdolimi terus? Bagaimana dengan saudara-saudara kita di Palestina? Kalau tidak ada kampung akhirat, mereka sengsara terus. Tapi gara-gara ada kampung akhirat, mereka bisa santai saja hidup itu, ya, berwibawa saja hidup itu. Karena ya dunia itu ya tidak lebih dari, ya tadi kalau Nabi pernah ibaratkan, tidak lebih berharganya dibanding sayap nyamuk. Akan tetapi ketika akhirat itu tidak ada, seperti ketidakadilan yang mutlak. Tapi dengan adanya akhirat, maka akhirat itu menjadi keadilan yang mutlak nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau sekarang mungkin di banyak negara hukum itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Atau mungkin negara kita sendiri dipertontonkan dengan begitu terang benderangnya. Maka orang Muslim yang mungkin yang kehilangan harapan itu masih punya harapan akhirat. Harapan akhirat. Toh kita hidup di dunia juga berapa tahun, yang di sana tadi sifatnya abadi. Jadi masih selalu punya harapan. Selalu punya harapan. Kemudian yang keempat, ini yang kami tulis terakhir, adalah membuat orang yang banyak hilang arah atau orang yang mumet bahasanya atau galau berlebihan itu menjadi sadar. Banyak orang yang memiliki masalah seolah masalahnya itu adalah nihayatul masail, masalah yang sudah mentok, tidak ada jalan keluarnya kecuali bunuh diri atau kecuali apa. Itu ketika dia mengingat akhirat atau biasanya baca Quran teringat sesuatu yang amat mulia, menjadi santai lagi. Oh, kehidupan itu tidak cuma soal ini saja. Ada banyak hal yang berharga, ada banyak hal yang patut dipertanggungjawabkan. Akhirnya tadi tersadar, walaupun yang terakhir ini tidak mutlak, gitu ya. Karena banyak orang sadar juga tidak mengingat akhirat. Tapi dengan mengingat akhirat ini biasanya contoh orang yang obsesinya terhadap dunia itu berlebihan. Ketika dia ingat akhirat, dia bisa menyeimbangkan. Contoh dia punya harta banyak sekali. Ketika dia selalu menimbang timbangannya itu timbangan akhirat, maka dia tidak akan gegabah dengan memanfaatkan hartanya itu hanya di dunia. Dia pasti akan bawa itu harta sampai mati. Bukan dengan teknik diikut kuburkan, akan tapi ya ada kurirnya sendiri. Ya disedekahkan di tempat-tempat. Nah, sedekah itu kan kurir, nanti diambilnya kemudian sampainya di akhirat, gitu kan? Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita, karena para nabi itu tidak pernah mewariskan harta bendanya bahkan habis, ya, sampai punya hutang, sudah meninggal masih punya hutang, Maka akhirat ini banyak sekali membuat orang yang hilang arah kemudian menemukan arah hidup kembali. Karena biasanya orang yang bilang arah hidup itu kan kayak tidak punya tujuan. Hidup ini bagaimana? Bingung. Entah gara-gara saking kayanya, karena banyak orang yang sudah saking kaya itu bingung. Ini jadi mau neh, gitu. Wes sugih, wes opo, mau apa lagi? Semua sudah dapat. Karena dia akhirnya mencari kesenangan dengan sesuatu yang haram, yang tidak ada ujungnya juga. Karena dia tidak punya sesuatu yang harus diperjuangkan, sesuatu yang harus dibuat pegangan untuk dia hidup. Di antara ayat-ayat yang menerangkan tentang akhirat ini, tadi yang pertama surat Al-A'la sudah kita bacakan, kemudian ada surat Al-Qasas. Wa btaghi fi ma ataqallahu darul akhirah.
Maka di sini disebutkan hatfu ala ja'alal a'mal sholihah liddaril akhirah. Ayat ini mengandung ajakan untuk bersemangat di dalam beramal untuk nanti persiapan di kampung akhirat. Ini senada dengan hadis yang pernah disampaikan Nabi. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas itu bukan yang ketika dia tes EQ mendapatkan berapa? 140. Ya, kalau rata-rata orang di Indonesia kan 80. Kalau 60 sudah idiot. Tapi orang itu yang bekerja untuk dunia tapi dia tidak lupa akhirat. Bahkan akhirat itu menjadi sesuatu yang utama. Ya dia tetap ingin kaya. Ingin kayanya motivasinya apa? Dia mungkin miskin, tapi miskin itu tidak menjadikan dia merasa terhina di hadapan manusia. Jadi standar-standar saja. Kemudian ada ayat lagi dalam surat Al-Baqarah, wa bil akhirati hum yuqinun. Ta'ni al-yaqinu bil hayati ba'dal maut. Dengan akhirat itu mereka meyakini atau beriman. Setelah kita pertanyaan kenapa kita harus ingat akhirat, kemudian yang kedua, apa? Akhirat itu apa? Ataukah hanya fata morgana yang ada di otak kita, gambar-gambaran tok saja? Kan kita belum pernah pengalaman gitu ya. Belum pernah pengalaman ke sana. Orang yang mati suri pun belum ke sana gitu. Apa kalau kita cari seperti itu nggak dapat? Kita dapatnya definisi ulama intisari dari Al-Qur'an, dari Al-Hadis. Ya, setidaknya ada beberapa tadi sudah kami sebutkan. Akhirat itu ada yang mendefinisikan di antara kalangan ulama darul baqa'i ba'dal maut, sebuah kehidupan yang abadi yang terjadi setelah kematian nanti. Yang kedua, darul jazaa'i wa thawab, itu negeri yang dimana di situ balasan dan pahala akan diberikan. Balasan mungkin konotasinya lebih kepada orang-orang yang selama di dunianya itu banyak kedzaliman atau banyak dosa itu diberikan balasan, sedangkan thawab ataupun ganjaran itu diberikan kepada orang-orang yang beramal. Kehidupan abadi setelah kehidupan yang fana, atau kalau mudahnya kehidupan abadi setelah kehidupan yang fana. Nah, orang yang berjuang mati-matian untuk kehidupan yang fana itu kan sejatinya seolah-olah seorang yang bodoh. Ya, pernah kita ibaratkan seperti orang yang naik kapal dari singgah. Ya. Maka mudahnya apa sih akhirat? Akhirat adalah kehidupan abadi setelah kehidupan yang fana. Bisa kita ibaratkan juga begini mudahnya. Kita di dunia sekarang, contoh anak kecil yang umur 3 tahun itu tidak tahu rasanya umur 40 tahun. Tapi umur 40 tahun tahu rasanya umur 3 tahun, atau ingat rasanya umur 3 tahun atau umur anak. Tapi sama-sama keduanya ini tidak bisa teleportasi secara cepat. Ketika kita nanti sampai akhirat, kita tidak bisa lagi minta kembali ke dunia untuk mengulangi sesuatu yang ingin kita ulangi. Nah, sekarang kita pernah janjani di bina ucik nom dari ngene ada ilmu yang sekarang kita tahu. Ya kita nggak bisa hanya janjani saja, seolah-olah saja. Anak kecil juga sama, dia nggak tahu bagaimana orang dewasa itu bekerja atau harusnya itu bagaimana. Ya hanya angan-angan saja. Nah, akhirat dan dunia itu sejatinya sudah diberikan gambaran-gambaran sejak kita di dunia. Bagaimana tadi anak kecil, orang dewasa, orang tua melihat anak muda seperti itu. Sama-sama dua-duanya ini tidak bisa bertukar tempat. Tidak seperti drama-drama Cina, tabrakan kemudian nyawanya tertukar gitu ya. Kan banyak sekali. Kemudian setelah apa dan kenapa akhirat itu, terakhir bagaimana? Bagaimana kita memaksimalkan supaya nanti tidak menyesal kayak tadi orang tua. Jangan-jangan di biar aku nom kerja melo iki, sugih harus iki. Gitu ya. Ataupun yang anak muda, wah sok ben aku seumuran bapak ini mesti wis ngene. Seolah-olah itu kepastian, ya, tapi sama-sama nggak bisa, ya sama-sama nggak bisa didapatkan. Nah kemudian bagaimana? Tentu bagaimana ini kita mendapatkan tips dari para ulama, dari para anbiya yang mereka sendiri kalau anbiya mendapat wahyu. Ya, bagaimana akhirat itu, bagaimana cara memaksimalkan kehidupan di akhirat. Karena dunia itu kan darul amal, tempatnya beramal. Ya, sekarang beramal, nanti darul thawab, tempatnya panen. Begitu saja. Tariqul dzikrul akhirah yakunu bi iktsari min dzikril maut wa ziyaratil kubur
wa tadabburul Qur'an wal isti'anatu billahi wa du'a wa muhasabatun nafsi ma'astishabin niyyati sholihah fil a'mali dunya wa ta'ah. Kurang lebihnya khutwatu amaliyatin lidzakril akhirah, beberapa cara untuk mengingat akhirat. Disebutkan oleh para ulama, iktaru min dzikril maut. Yang pertama, sering ingat kematian. Sering ingat mati. Biasanya kita harus selalu mengakhiri diri kita. Ketika contoh kita lagi di puncak-puncak karir gitu ya, atau lagi senang-senangnya, kita harus selalu membuat pertanyaan langsung. Kita orang menit kesal mati piye, gitu ya. Ketika besok kita tanya gimana? Nah, hal seperti itu biasanya menyadarkan kita, oh ternyata belum siap saya. Atau kalaupun kita sudah merasa, wah insya Allah saya termasuk orang yang baik ya, kita tidak bisa memastikan. Kita bisa kemudian cek orang-orang yang terdekat kita. Ya mungkin mereka kaget, mungkin ke istri. Ya, gimana manggilnya? Umi, nek kau mati piye? Siap tuh. Itu kan mesti kaget tuh. Kok mau mati? Tapi harusnya itu, karena kita sekarang sudah terlalu terlelap ya, kayak ulama zaman-zaman dahulu. Yang jero kamar itu kuburan. Ya. Demi mengingatkan mereka tentang akhirat. Nah, ketika sudah terlarut dalam dunia, akhirnya mereka masuk ke situ. Kalau dari liang lahat itu kan banyak videonya, kita lihat ke dunianya sekotak itu ke atas itu kan mungkin merasa berdebar-debar gitu ya. Tapi kita harus selalu katakan itu. Kalau kita punya anak mungkin sudah balik, sudah besar, coba sekali-kali tanya seperti itu. Ya. Kami di santri biasanya iseng tanya seperti itu. Mas, ini sesuk mati dia. Ya. Supaya mereka itu berpikir, oh iya, bagaimana ya? Nah, seperti itu harusnya sering-sering kita pikirkan. Nah, bagaimana cara dzikrul maut? Salah satunya adalah biziaratul kubur, dengan ziarah kubur. Nek gawe kuburan yang kamar di kira wong edan ya, tadi ziarah kubur. Sekali-kali kita ziarah kubur. Habis pulang kerja, masih banyak waktu. Bukan mampir ke warung kopi, belok ke kuburan. Ya nggak tahu kuburan siapa, cuma di situ Pak. Ya, mungkin ngobrol. Karena ada orang yang atau psikolog banyak yang mengatakan salah satu orang cerdas itu orang yang sering ngobrol dengan dirinya sendiri, ngomong diri. Tapi bukan edan ya, hati-hati. Ya ngomong diri. Ya introspeksi. Contoh kita ngobrol dengan orang mati, Fulan, gimana kabarmu di sana? Enak apa enggak? Nah itu biasanya mak celep langsung di hati kita. Iya. Di lukas gantian, aku yang jerukun. Itu kan langsung sangat terasa. Yang mulanya mungkin kita terpikir buahnya langsung kayak, wah masalah itu ternyata mudah saja. Atau kalau kita punya masalah yang nggak boleh kita hadapi, wis apa ada ini salah yang kita siap salahkan. Nek bener kita bakal siap pegang kebenaran itu sampai mati bahkan. Akhirnya menjadi keberanian kita sendiri ketika kita mengingat akhirat itu. Karena dzikrul maut itu disifati oleh Rasulullah hadimil ladzat, sesuatu yang akan menghancurkan kelezatan di dunia itu. Langsung hancur seketika. Kita makan enak bayangan. Nek bari keselak mati piye. Itu kan mengerikan. Kemudian dzikrul maut sudah, salah satu caranya dzikrul maut ziaratul kubur sudah. Kemudian at-tafakkuru fi ahwalil barzakh, berpikir tentang episode kehidupan kita nanti di barzakh. Ya. Apa yang nanti kita inginkan ketika kita di kuburan. Kuburan itu kan kalau sekarang kita lihat serem gitu, roto-roto serem gitu. Kalau pandang kita sekarang, terus di kuburan kita kan hidup punya roh kembali dikembalikan. Kira-kira itu kan sesuai ya. Kalau orang yang mati kemarin saja dunia ini kapan kiamatnya menunggu suwi. Kira-kira kopi itu orang atau modal orang. Itu biasanya kita harus lihat berpikir seperti itu. Ya karena sejatinya di alam kubur itu sudah ada Allah sepil kita itu nanti tempat di akhirat. Kalau dia ahlul khair maka luasnya kuburan itu seluas langit dan bumi. Apa juga futsal bisa, mau dibuat lari-lari juga bisa. Tapi ketika itu orang ahlu syar, jangankan selebar yang kubur itu, bahkan disempitkan lagi sampai tulangnya remuk. Bahkan disebutkan ada hewan khusus namanya ular besar itu. Dan bagaimana ketika kita sudah di ruang sempit dipersempit lagi, ditakut-takuti lagi. Nah itu kan pikiran-pikiran seperti itu tentang barzakh biasanya juga ikut andil dalam
menyadarkan kita. Kemudian juga di alam setelah kematian nanti gimana di sirat di jembatan. Kemudian juga bagaimana di mizan atau nanti timbangan. Pernah kita bahas sebelumnya, man huzina udziba, atau barang siapa yang dihisab man husiba udziba. Barang siapa yang nanti sampai dihisab oleh Allah, setiap ditimbang amalnya, maka dia termasuk orang yang diadab. Karena kalau orang baik sekali tidak hisab, sama orang buruk sekali ya nggak hisab. Kayak Fir'aun yang hisab nyuman gawe bagi malaikat. Fir'aun mau apa dihisab? Mau langsung rokok. Nah jelas kan? Orang kafir juga nggak hisab. Apa yang mau dihisab? Yang jelas kok. Kalau orang Islam, ya sing rodo separuh-separuh atau berapa itu masih dihisab. Tapi kalau jelas kafirnya selesai nggak pakai hisab, tinggal pelan-pelan selesai, mudah akhirnya. Nah, hisab itu menjadi mengerikan karena kita tidak yakin antara amal keburukan dan kebaikan kita itu berapa. Janganlah seperti itu. Amal kebaikan yang sudah kita tanami rakyat itu berapa juga perlu diperhitungkan. Kita dibilang teman-teman atau membicarakan di belakang itu kan menjadi rayap-rayap amal. Itu patut kita perhitungkan. Jangan-jangan ketok ya amal kita itu banyak, tapi rayapnya pakai kan bahaya. Ya, karena punya banyak rayap. Yang mengingat barzakh dari episode di akhirat tadi, salah satunya mungkin menjadikan kita bisa teringat karena itu juga yang dikerjakan oleh para salafus saleh. Kemudian selanjutnya tadabburul Quran wasirah. Kita bertadabbur dengan Quran karena di ayat Quran itu sendiri banyak sekali tentang ayat-ayat akhirat, entah kenikmatan surga atau kengerian neraka, entah tentang cerita sirat atau cerita mizan timbangan ataupun cerita sirah-sirah orang soleh ataupun sirah-sirah orang toleh atau orang yang kufur, orang kafir itu sendiri. Setelahnya musahabatul akhyar, bermajlis dengan orang-orang terbaik dan orang-orang soleh. Majalisul dzikri wal ulama'i tadhkiratun bid-daril akhirah. Bermajlis dengan orang baik ataupun ulama menjadi pengingat tersendiri untuk akhirat, menjadi pengingat tersendiri tentang akhirat. Nah, kalau circle kita itu orang yang selalu dalam 24 jam itu bahasanya proyek, ya seolah-olah dunia dia proyek saja. Tapi ketika kita siang mungkin bahasnya duniawi kita profesional, kemudian malam kita berkumpul dengan teman-teman soleh, itu akan balance atau akan seimbang. Dan terakhir an-niyah as-sholihah, niat yang soleh, niat yang baik. Nah, makanya ada salah satu tips juga, banyak ulama mengatakan niat itu harus selalu diperbaiki. Tidak cukup kita sekarang punya niat baik kemudian cukup, ya enggak. Bisa jadi niat itu baik kemudian menipis berubah niat yang baik itu menjadi niat yang buruk. Ataupun niat yang baik sudah tertunaikan, tapi di akhirnya amal yang sudah pernah dikerjakan dengan niat yang baik itu dibicarakan atau dibangga-banggakan sehingga hilanglah amalan itu. Maka niat yang baik itu perlu dijaga sebelum amal, ketika beramal, sampai setelah beramal. Itu niat yang baik. Yang terakhir dalam pembahasan bagaimana kita memaksimalkan supaya nanti di kampung akhirat itu menjadi orang-orang yang muflihun. Bagaimana tadi surat Al-Mu'minun yang kita baca, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan setelahnya. Ya, itu salah satu tips-tips juga bagaimana kita menjadi orang yang mukmin yang diwarisi surga. Ulaika humul warithun alladzina yarithuna firdaus. Ini harusnya masih satu lagi pembahasan yang cerita-cerita tentang ulama-ulama, bagaimana mereka ingatnya akhirat itu plek di otak, tapi kayaknya waktunya tidak cukup. Jadi mungkin satu saja dan cerita terkenal, mungkin hanya sebagai pengingat kita saja tentang cerita ini. Cerita Ibnu Mubarak, ya, salah satu mujahid, ulama, munfik yang komplit. Beliau juga ahli infak, ahli jihad, ahli ilmu, semuanya terkumpul dalam diri Abdullah Ibnu Mubarak. Beliau itu pernah suatu hari jalan-jalan bersama kawan-kawannya. Kawan-kawannya itu masih bertanya-tanya aslinya, kok Ibnu Mubarak itu kok lebih, kayak lebih ya dari kita ya.
Kita gak kayak terkenal, beliau terkenal. Kita nggak sakti, beliau kok sakti. Kenapa ya? Ya, suatu hari mereka jalan-jalan bawa ublik obor gitu, karena dulu belum ada lampu. Ya. Kemudian tertiuplah angin, bus hilang semuanya pencahayaan tadi, kemudian gelap gulita. Nah, mereka sibuknya gimana ini, mana korenya? Kalau belum ada gerak, pokoknya yang gue nyalakan api gitu. Akhirnya dinyalakan kembali, semua sudah alhamdulillah sudah nyala. Tapi ada satu orang, kayak ada orang nangis, kenapa ini? Ternyata Abdullah bin Barak itu sudah di pojokan nangis sendirian. Ya. Ketika ditanya kenapa engkau wahai Ibnu Mubarak, dikatakan ketika gelap tadi saya langsung terpikir bagaimana suasana nanti kita di alam kubur, bagaimana suasana kita nanti di alam akhirat. Langsung tampak di hadapan muka, begitu beratnya hari-hari itu nantinya. Maka beliau langsung seketika itu nangis. Maka sahabat-sahabatnya kemudian memberikan pengakuan, oh ini yang membuat engkau ternyata memang lebih unggul dibandingkan kita-kita. Ingatnya tentang akhirat itu sangat-sangat melekat di hatinya, sehingga kejadian apapun di dunia itu bisa dikiaskan dengan kehidupan di akhirat. Nah, banyak seperti itu juga orang melihat api berkobar-kobar itu bisa pingsan, bukan pingsan kepanasan, tapi bagaimana membayangkan tuh api dunia panas ini, bagaimana dibakar di akhirat. Seketika itu juga pingsan, dan tidak satu dua cerita salafus saleh yang seperti itu. Ya, tidak satu dua. Jamaah yang berkumpulah, terakhir mungkin kesimpulan dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Sebagai seorang muslim yang baik, maka sikap tawasul itu diperlukan. Tawasul ataupun tengah-tengah. Tengah-tengah bagaimana? Ketika kita selalu mengingat akhirat, kita ingat cerita, ada cerita Handolah yang bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya sudah fasik, saya sudah kafir, saya sudah munafik. Kenapa wahai Handolah? Saya ketika bermain-main dengan istri saya, dengan anak-anak saya lupa Allah, saya lupa akhirat. Ya, saya ketika kerja terlalu sibuk kerja, bagaimana ini? Maka keluarlah hadis yang masyhur. Saatan ya Alhamdulillah. Maka ada waktu-waktu yang tersendiri wahai Alhamdulillah. Kita tidak bakal selalu 24 jam itu ingat akhirat. Ya, kalau semua 24 jam ingat akhirat, tidak ada hotel yang terbangun, tidak ada jembatan yang terbangun, tidak ada rumah-rumah yang tersusun dengan baik. Maka ada jam-jamnya tersendiri. Bukan 24 jam kita ingat akhirat. Nah, kalau seperti itu kita nangis terus, tidak semangat kerja, tidak semangat membahagiakan anak, tidak ada waktu untuk bersenda-gurau dengan istri. Nah, makanya Rasulullah saatan ya Alhamdulillah. Tidak seperti itu maksudnya Islam yang baik, Alhamdulillah. Maksudnya ada jam-jamnya sendiri. Maka bukan berarti orang yang kerja semangat itu ingat lupa akhirat, tidak. Ya, tapi kalau memang 24 jam atau bahkan 30 hari atau bertahun-tahun tidak pernah ingat akhirat, nah itu memang kehangatan. Maka ketika dalam bekerja kita bisa menggunakan profesional, ya, profesional dalam bekerja. Ada hadisnya yang ada. Rasulullah pernah bersabda, Innallaha yuhibbul 'abda idza amila amalan ayyutina. Allah itu remen atau senang sekali terhadap seorang hamba ketika dia mengerjakan sebuah kerjaan. Idza amila amalan ayyutina. Dia profesional di kerjaan itu, tuntas kerjanya. Entah dia jadi sales, entah jadi dia objek, atau dia jadi direktur, entah jadi petani, tapi dia profesional dalam kerjaannya. Ya. Tadi hadisnya, Innallaha yuhibbu idza amila 'abdu amalan ayyutina. Allah itu sangat menyukai hamba ketika dia punya satu kerjaan, tapi dia betul-betul ahli dalam pekerjaan itu. Maka dalam profesi kita profesional dalam bekerja, kemudian maksimal dalam ibadah, ikmal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa ikmal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ya kayak tadi saya sudah nikmati piye. Mesti kan kita kalau itu betul-betul tampak di hadapan kita, pasti beramalnya itu enggak karuan gitu. Kemudian sadar diri dalam bersosial. Nah, tadi kita ringkas menjadi 3 tadi. Tawasul, nah, kita harus punya sifat tawasul dalam keseharian, yaitu profesional dalam bekerja, maksimal dalam beribadah, sadar diri dalam sosial.
Karena kalau sosial juga kita hiraukan, kita menjadi penyendiri. Terus nangis kok, akhirnya pengen masuk surga. Tetangga kita yang kelaparan kita nggak peduli, ya. Tetangga kita yang berbuat maksiat, terus pokoknya amal-amalanmu lakukan dinukum, ya istilahnya. Aku ngamalin aku kok, bahkan anak istri kita nggak perhatikan. Ini kan juga bukan perbuatan yang baik. Jamaah rahimahumullah, demikian ulasan tentang bagaimana mengingat akhirat itu supaya menjadi solusi dalam semua masalah kita. Kita yang menjadi profesional, mungkin menjadi bos, tidak menggebu-gebu megani jabatan bos itu karena ya hanya di dunia. Kita yang mempunyai amanah sebagai orang tua tidak menjadikan anak itu investasi tua saja. Sebenarnya tua kudu ngeramat aku, ya, karena ingatan kita ya akhirat tadi, memandang anak itu ya penerus sujud kita nanti. Bagaimana kita sudah bangga ketika anak kita sudah bisa sholat, ya, anak kita sudah bisa berdoa, anak kita sudah Islam, itu sudah menjadi kebanggaan bagi kita sendiri. Maka itu akan menjadi banyak solusi dalam kehidupan kita. Dada kita menjadi lapang terhadap masalah-masalah yang kita pandang biasanya masalah itu seolah-olah masalah muntahar masail atau masalah-masalah terakhir yang mentok, tidak ada solusi yang lainnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kesalahan dalam perkataan, kurang jelas dalam ucapan, kalian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.